Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika ada orang yang ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Tentu yang ada dalam pikiran kita adalah dia akan masuk surga ketika dia gugur sebagai syahid, ya kan? Tapi ternyata tidak. Ada sebagian orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dia ikut berperang bersama Nabi Muhammad, tapi dia justru sebagai penghuni neraka. Kok bisa seperti itu? Ya, karena dia berperang itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dia membela harga dirinya. Dia berperang bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan karena agama Islam, tapi dia berperang karena membela harga dirinya, membela kaumnya. Ketika itu orang-orang Quraisy sangat marah atas kekalahannya melawan kaum muslimin ketika perang Badar. Orang-orang Quraisy ingin membalas dendam terhadap kaum muslimin. Akhirnya berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabat, dan keputusannya adalah kita siap melawan mereka. Nah, seruan jihad untuk para sahabat diputuskan. Semua bergerak kecuali Utsman ini. Utsman tidak mau bergerak karena memang dia berislam bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan karena Islam. Dia masuk Islam karena penduduk Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya dia terpaksa masuk Islam juga, tapi dalam hatinya masih kafir. Ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju padang Uhud, bukit Uhud itu, Utsman tetap di rumah. Kemudian ada wanita, ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu lewat, "Hei Utsman, para sahabat dan Rasulullah sudah berangkat. Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu masih di rumah kayak perempuan, kayak banci gitu?" Seperti itu. Kemudian dia merasa tersinggung. Dia merasa dirinya lebih hebat gitu. Akhirnya dia berangkat. Dia berangkat bukan karena Allah, tapi karena ingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia itu bukan perempuan. Dia berangkat, kemudian masuk ke dalam medan perang. Ternyata dia mengalahkan, banyak membunuh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kata para sahabat, "Saya yakin dia itu bukan ahli neraka. Dia hebat dalam perang Uhud ini." Tapi ketika dia wafat, kemudian dia terluka dan sekarat. Setelah usai perang di Uhud, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari korban-korban, dan mudah-mudahan ada yang masih bisa diselamatkan gitu. Nah, ketika para sahabat mencari, ternyata para sahabat menemukan Utsman sedang sekarat. "Hei Utsman, kenapa kamu ikut berperang?" "Sungguh," kata Utsman ini, "sungguh saya tidak ikut berperang kecuali ingin membela harga diriku dan kaumku," katanya seperti itu. Nah, kemudian setelah beberapa saat setelah itu, dia menikam dirinya sendiri, plak gitu ya, bunuh diri dia. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia penghuni neraka," katanya seperti itu. Nah, padahal dia itu berperang bersama Rasulullah, bersama para sahabat di bawah panji Islam. Dia gugur, tapi Rasulullah bersabda bahwa Utsman itu sebagai ahli neraka. Nah, hikmah dari cerita itu adalah, yang pertama, masuk Islamlah dengan secara kafah. Masuk Islam jangan setengah-setengah. Masuk Islam secara menyeluruh, anggota badan kita, hati kita, semuanya. Masuk Islam secara kafah.
lisannya Islam, hatinya Islam gitu, secara kafah. Yang kedua, jangan jadi orang munafik lah, karena orang munafik itu musuh yang paling berbahaya karena dia menyerang dari dalam. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu jelas, dia musuhnya kelihatan, dibunuh juga nggak apa-apa kan gitu misalkan. Kalau dalam perang ya. Kalau orang munafik susah dilihatnya, dibunuh. Dia orang Islam nggak dibunuh. Dia ya seperti duri gitu tuh dalam selimut. Yang ketiga, luruskan niat karena Allah. Semua kebaikan luruskan karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Fokus hanya untuk Allah, karena Rasulullah. Para sahabat juga berperang karena Allah. Utsman ini berperang bukan karena Allah. Makanya Rasulullah SAW mengecap dirinya itu penghuni neraka. Ya karena apa? Karena dia berperang bukan karena Allah, bukan karena Rasul, bukan karena Islam, tapi karena harga dirinya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang gemar berbakti kepada Allah, Rasul, dan orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.